Ustaz, saya namain anak-anak saya ngikutin nama-nama artis boleh? Lah boleh, cuma nama artis juga nama yang benar. Namain anak saya namain Tony, Ustaz, kan ada di Quran. Lah emang ada Tony di Quran? Ada, cuman tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah lempengan setan. Oleh Allah masing-masing rezekinya dan beda-beda. RT rezekinya beda sama RW. Benar? RW rezekinya beda sama lurah. Ustadz rezekinya beda sama tukang dagang. Bener po? Dikasih tuh rezekinya masing-masing dan beda-beda. Disebut ustadz sama namanya ustadz, rezekinya juga beda-beda. Ustadz soulmate, kenal soulmate? Ustadz soulmate kenal. Dia kalau ceramah di TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 10 juta. Soulmate 10 juta. Assalamualaikum, soulmate 10 juta. Assalamualaikumnya soulmate kalau ditulis dengan hurufnya sama sama assalamualaikumnya tile. Rizkinya beda-beda. Kiai Muammar Qori internasional, wow, kalau ngaji luar biasa. Sekali baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 5 juta. 5 juta. Padahal bismillahnya Kiai Muammar kalau ditulis hurufnya sama sama bismillahnya tukang urut. Dukun urut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Paling gede pego. Rizkinya masing-masing Allah kasih dan beda-beda. Itulah dunia. Macan Allah kasih rizkinya kambing, kambing rizkinya rumput, ayam rizkinya sisa besek kita ntar kalau ada. Tikus rizkinya apa? Cacing, cacing rizkinya tanah. Masing-masing yang Allah kasih beda-beda. Makanya ketika kita diberikan rizki masing-masing, kita kudu sadar. Artinya apa? Sadarnya supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita semuanya minta sama Allah kok. Ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepada aku, kata Allah, pasti akan aku kasih. Hari ini kita minta nggak dikasih, mungkin besok kagak dikasih, mungkin lusa nggak dikasih, mungkin minggu depan kagak dikasih, mungkin bulan depan kagak dikasih, mungkin tahun depan kagak dikasih, mungkin 2 tahun lagi. Di dunia kita nggak dikasih, di akhirat pasti dikasih. Alhamdulillah. Tuh. Nah, tapi ada segolongan manusia yang kedua, kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa yang kedua malam ini sedang dipanjatkan oleh Bapak Junaidi. Doain anaknya, tasyakuran milad sekaligus acara akikahan. Ini doa anaknya biar jadi anak yang soleh, supaya entar di akhirat ketika meninggal dunia orang tuanya didoain sama anaknya. Berarti doanya malam ini 2, yaitu doa buat di dunia dan doa buat di akhirat. Kebaikan di akhirat akan muncul. Alhamdulillah. Anak hari ini udah 12 tahun nih, Ananda Lutfi Ramadan, berarti udah masuk dikit lagi remaja. Benar? Dididik dengan pendidikan agama, sebab anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat dosa besar. Kita sebagai orang tua punya kewajiban terhadap anak. Apa kewajibannya? Yang pertama, ayyuh sina ismahu, kasih nama yang cakep. Tujuannya doa buat anak-anak kita.
Jangan namain anak sembarangan kayak orang tua dulu. Orang tua dulu banyak yang nggak ngerti ilmunya, ngasih nama asal kena. Ada yang namanya pengki, ada yang namanya pacul, namanya pungut, namanya buang. Orang dulu namanya pungut, buang. Ada yang namanya nampan, ada yang namanya pucung. Orang dulu namanya pucung. Ngasih nama yang cakep tujuannya doa. Ustaz, anak saya kasih nama dari nama-nama Nabi, boleh apa kagak? Lah boleh ibu. Muhammad, Yusuf, Yunus, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli, cakep. Kurang ngetren Ustaz nama-nama Nabi, mendingan nama-nama malaikat. Boleh? Lah boleh. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, bagus. Jangan Israel kok. Karena serem. Dulu aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat itu aki-aki. Israel mau nengokin engkongnya cucunya, pas dicolek kong Israel mau nyampe, tambah lenger. Ngasih nama yang cakep. Ustaz, saya namain anak-anak saya ngikutin nama-nama artis, boleh? Lah boleh, cuma nama artis juga nama yang bener. Namain anak saya namain Tony, Ustaz, kan ada di Quran. Lah emang ada Tony di Quran? Ada, cuman tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah lempengan setan. Tuh, agar apa? Agar anak kita jadi nama-nama Islami. Dikasih nama, Ustaz, nama anak saya, kan saya orang Sunda, boleh gak pakai Cecep, Ujang? Boleh. Orang dari sononya begitu, cuma ditambahin ujungnya, tambahin nama Islami, Muhammad Cecep, kan cakep. Muhammad Ujang, bagus. Alhamdulillah. Nih, artinya apa? Kasih nama yang cakep, tujuannya doa. Yang kedua, orang tua punya kewajiban apa? Ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Alhamdulillah, namanya udah cakep, Ananda Muhammad Lutfi Ramadan, berarti beranakinnya bulan Ramadan. Benar ya Mujineria? Iya, lahir di bulan baik, insya Allah jadi anak yang baik. Dididik dengan pendidikan agama, masukin madrasah, ajarin ngaji biar bisa bocah pinter baca Quran. Sekarang anak-anak kita miris Pak, bocah lulusan sanawiyah, aliyah banyak yang kagak bisa baca Quran, acak-acakan baca Quran, tajwidnya nggak bisa. Makanya anak kita jangan diajarin nyanyi. Kalau nyanyi mah jangan pakai diajarin, udah bisa sendiri. Ajarin orang kalau bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Benar? Baca Quran hukumnya sunnah, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain, wajib anak kita bisa tajwid. Artinya apa? Kalau anak kita dididik dengan pendidikan agama, insya Allah aman. Anak kita sekarang masya Allah kok tantangannya berat, godaan anak kita berat. Lain zaman dulu. Dulu mah kita nonton layar tancap aja susah. Orang tua galak, nonton layar tancap diomelin, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar kaki lu patah. Sekarang mau bocah, bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di HP. Pinteran dia main HP sama kita, bener Pok? TV udah kagak disemenggah. Sinetron udah acak-acakan semua, ajaran anak muda kagak bener. Jadi anak-anak kita ngeri tantangannya sekarang Pok, bener. TV nonstop siang malam, anak emak maghrib berebut remote. Mengacaranya udah kagak ada yang semenggah. Sinetron anak muda ngajarin berantem, tawuran, ngajarin pacaran. Sinetron emak-emak ngajarin berantem sama laki. Sinetron Indosiar. Aku aja Pok nonton itu mah tiap hari gituan, ceritanya itu mulu. Ku menangis membayangkan betapa begitu hatimu pada dia. Pacaran ketemu nikah, bahagia, rumah tangganya cakep, enak, ketemu cewek lagi, kawin lagi, pacaran, akhirnya jatuh miskin diporotin, balik ke bini tua, sakit, meriang taubat. Ngaku aja udah. Netron begitu. Lakimu disalahin. Iya bener kan? Iyalah. Kurung batang nangger gitu yang listrik. Yang mayat digotong nyebur ke kali.
Tantangan bocah berat Pak, apalagi gara-gara corona begini bocah udah kagak sekolah di rumah pakai HP ya Bu. Ya Allah, ngeri kita bocah. Jangan ikut-ikutan Neng ajaran yang kagak bener. Masukin anak kita madrasah, majelis taklim, pesantren. Jangan anggap sebelah mata, pandang sebelah mata pesantren. Ustaz, anak saya masuk madrasah, masuk pesantren, ntar kurang jadi apaan? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Bener gak Bu? Iyalah. Anak kita diajarin di madrasah, akidah akhlaknya diajarin, akidah imannya dimantepin, ilmu agamanya mantep, masukin ke pesantren. Makanya di pesantren nggak ada yang pada tawuran. Anak-anak kita sekolah masih banyak yang pada tawuran. Kenapa? Karena agamanya kosong, imannya dangkal. Sekolah pada bawa celurit, pada bawa gear, pada bawa pedang. Mending ngomong aja jelas, malah cadel kalau ngomong. Mimpin tawuran, tawuran, minggil, wow, gesper, wah, takbil, agak jelas. Lihat anak-anak madrasah, majelis taklim, pesantren, nggak ada kok tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran, santri ono tawuran sama santri ini gara-gara berebut beduk, nggak ada. Kenapa? Karena agama yang mantep. Anak kita bisa baca Quran. Ntar kalau kita orang tua udah lagi sekarat meninggal dunia, kan anak kita yang ngajiin. Ya Neng ya, udah bisa ngaji, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, ngaji aja, ngeja nggak apa-apa. Alif patah A, alif kasroh, alif doma U, A I U. Bapak tebak, lam doma lu, babalu, gitu nggak apa-apa. Nyempat mata pada tak lam do malu mata lu, gado mabu tak pada buta tuh mata lu buta bu. Ngaji ngeja dulu zaman kita sekolah kecil ngeja begitu Bang ngaji ya. Iya, masukin ke madrasah ngaji, guru lekar tuh jangan disia-siain. Ini kadang-kadang sekolah doang anak kita anterin. Pak Guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya semua saya beli, peci baru, topi baru, tas baru, wah semuanya baru, buku-bukunya baru. Giliran ngaji lekar sama ustad, ngaji ikro, ya Allah peci udah buluk udah diganti, baju koko udah kancingnya lain sebelah, ikro udah pada sobek kagak diganti, kagak dibeli. Ngaji juz ama pada sobek, bacanya depannya alam taro karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Pulang aja ditanya mamanya, Neng lu ngaji apa sama guru? Ngaji 2 alam Mak. Kok 2 alam? Itu alam taro sama alam nasro. Kalau 2 alam berarti uka-uka. Emang ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu perek. Malam Sabtu udah ngomong ustaz, anak-anak besok jangan lupa ya malam Senin bayaran, yang gede tiban, yang kecil goceng. Tungguin malam Senin girang buat ini guru. Hujan. Akhirnya kagak ada yang datang. Ada yang datang rajin, datang 3 orang, yang satu nyender aja ngiler, yang satu ngiler aja ngiler, yang satu nanya, memang guru lagi puyangan tanya. Bocah sekarang kritis Bang, lu nanya, warna aja nanyanya kagak. Ustad saya lagi sembahyang terus kentut, itu batal nggak Pak Ustad? Batal Paul. Lu nanya pengetes gua lu. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah batal. Terus lagi buru saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak Bang, itu intinya Ustadz. Pak Ustadz saya nanya, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu. Saya nggak jawab kok. Saya balikin aja, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Jawab. Nah, muka saya Ustadz malu, nah makanya muka lu dicebokin, suwe lu. Bener-bener bocah sekarang po, ayo dah, sekarang orang tua baru ngerasain bagaimana kagak enaknya susahnya didik anak. Guru di sekolah udah kagak ngajar, akhirnya diserahin di rumah. Lihat susahnya, banyak pada laporan. Ya Allah bosan saya udah kagak sanggup ngurusin anak saya, ngajarin saya. Kenapa? Karena ribet ngurusin anak sekarang. Tantangannya gede po, nanyanya kagak. Kita ceramah aja diprotes. Mana santunan yatim ceramah, anak-anak siapa yang nyantunin anak yatim kemudian ngusap kepala anak yatim, pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah nanya, Ustadz nanya dong kalau yatimnya botak bagaimana? Ada PA itu.
Hitung paru-parunya Paul, kata gua aja dah. Kritis kok anak kita, tantangannya berat. Makanya anak-anak kita dijajah melalui 3F. Nih hati-hati anak-anak muda kita. F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Dulu sekarang bocah kok lain banget, dulu mah pakai rok maxi semua cewek. Bener kan? Kain rapat, bocah sekarang pakaian ya Allah. Pakai celana wahai. Hah? Wahai. Ayo dah, nih anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama. Dijajah hati-hati pakaiannya. Dari pakaian anak kita ngeri bang. Yang laki rambutnya cakep jemerain, persis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat. Mending antingnya cakep hadiah ciki. Udah kagak semenggah bener udah. Kalau ngomong udah kagak jelas. Tuh anak-anak alay ngomong begitu. Anjay. Ngomong begitu. Anjay. Wih hebat tuh anjay. Tangkap ngomong anjay. Ih bebe jangan ngomong anjay. Salah itu dia. Anjay itu kan nun mati ketemu jim. Anjay harusnya disamar lah. Itu dong disamar lah, kan itu ikhfa. Anjay. Ya Allah, jangan ikut-ikutan ngomong-ngomongan alay. Oh gue sebenarnya sayang bingit sama lo. Please deh, gak usah gitu careless. Oh gue bawa gue lain gue kagak jelas banget anak kita. Ya Allah, makanya anak kita dididik dengan pendidikan agama, adab akhlaknya diajarin. Insya Allah kita meninggal dunia po, anak udah dididik dengan pendidikan agama bang, bakal jadi pensiunan pahala buat orang tua. Amin. Anak kita bisa baca Quran, kita lagi sakaratul maut, lagi cengap-cengapan di atas balai. Israel mau nyabut nyawa kita, anak kita datang yang bisa ngaji di depan pala kita megang surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Enak. Coba kalau bisa baca bahasa Indonesia doang, bahasa Arab kagak bisa, ngeri. Ngaji pakai terjemah, surat Yasin ada terjemahnya. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Ma-nya lagi sekarat dibacain ya Asin, ya Asin. Ma-nya lagi sekarat kagak jadi mati po. Ma-nya ngomong tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali ya Asin, ya Asin. Insya Allah anak kita bisa baca Quran, didoain. Alhamdulillah. Kita meninggal dunia orang tua dia kirimin doa selesai sholat, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh enak. Kenapa? Karena anak adalah amanah, jagain. Apalagi punya anak perawan. Po, punya anak perawan po sekarang ngeri. Orang dulu pernah ngomong punya anak perawan satu sama aja punya kebo sekandang, ribet ngurusinnya. Bener kok? Iya, jagain anak-anak kita, dijajah pakaiannya. F yang kedua food, makanannya dijajah. Ngeri. Makanan bocah sekarang udah macem-macem. Nongkrongnya di kafe. Makanannya udah kagak kita kenal kok. Hamburger, Kentucky Fried Chicken, Cornet, pizza, hotdog. Bu, makannya hotdog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas dimakan sama dia. Makanannya dijajah. F yang ketiga fun, hiburan anak kita. Ngeri sekarang hiburan kita kok. Anak-anak kita luar biasa tantangannya. Dia ikut-ikutin gaya-gaya penyanyinya. Buat nyanyi vokalis nyanyi, ngikutin gaya pakaiannya. Rambutnya dipanjangin, dimerahin, pakai celana rantai. Wow, rantainya panjang banget. So gaul, bikin tato, mending tatonya cakep. Gambar udang. Tato pala udang. Ya Allah, ayo dah Bu, ini melalui milad, ini kita dia kasih ilmu buat anak-anak kita. Istilah milad itu kan artinya apa? Bersyukur. Di usia ke-12 tahun berarti Bapak Junaidi syukur anaknya udah gede. Apalagi anak laki dibuat andel-andelan. Bener bang? Bener kok? Kenapa? Karena anak laki lebih hebat. Secara nasab lebih hebat, dia bisa mau tanggung jawab. Artinya nih, anak kita dididik dengan pendidikan agama, ditanamin agama yang mantap, insya Allah anak-anak kita jadi anak yang benar.
Anak yang benar, anak yang soleh. Anak yang soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Bener, tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter tuh, tanahnya itu juga, suratnya ada 4 dia bikin. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adiknya yang bontot dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusul lagi gue ini. Akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual, kan PA tuh bocah. Makanya orang dulu lihat kok anak-anaknya banyak tapi semuanya bener kok, walaupun gak sekolah S1, S2, S3, S4 enggak. Orang kan banyak S, anak kebanyakan S1, S2, S3, kebanyakan S jadi beku. Jangan sombong, kita baru S1, S2 baru sombong banget. Yang S10 aja masih promo tuh, S10 Samsung. Jangan sombong kita. Anak kita nggak ngerti orang tua dulu, nggak disekolahin tinggi tapi jadi orang yang bener, alhamdulillah. Makanya orang tua dulu mesennya mana biar lu bener kok, tanemin agama. Ibu lihat anak-anak kita, orang tua dulu, makanya sisain anak bang, jangan semuanya pinter, ada juga satu sisain bego. Bego tapi bener, bego tapi mendingan bego bener daripada pinter kagak bener. Diajak jalan-jalan kagak mau, diajak ke mall kagak mau, dibeliin motor kagak mau. Maunya ngapain? Mau nemenin orang tua aja di rumah, mau nemenin emak aja, disuruh belanja saya mau, di warung dia masih baru mau. Tuh hebat. Emaknya sakit, perutnya mules, diborain balsem sama dia, banyak buat balsemnya. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya ngomong panas neng, panas, diambilin payung sama dia. Kan PA. Bener tapi bego tapi bener. Insya Allah anak-anak kita kalau dididik dengan pendidikan agama jadi anak yang soleh. Pengen punya anak yang soleh? Pengen punya anak yang soleh po? Semuanya kita pengen punya anak yang soleh. Bagaimana Ustadz, anak saya susah banget diajarin, disuruh belajar nggak mau, suruh ngaji nggak mau, udah capek bilanginnya. Anak yang model begitu doain aja, kirimin Fatihah aja buat anak tuh yang bader. Fatihain kok, boleh matihain anak yang masih hidup, orang yang masih hidup dipatihain. Supaya apa tujuannya kata guru saya? Supaya anak ini jadi anak yang bener, difatihain, didoain. Maka doanya orang tua, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Kalau emaknya doyan ngaji, anak doyan ngaji, insya Allah aman. Saya titip sama ibu, karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Buktinya mana? Malam ini ibu-ibu datang kemari pasti ngajak anak. Yang punya anak kecil diajak sama dia. Ya Allah, ibu lebih dekat sama anak.